Mungkin Oh, karena Mas Ananto sudah siap sambil menunggu apa presentasinya, saya langsung serahkan aja kepada Mas Ananto untuk menyampaikan materi. Terima kasih, Mas. baik, sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah, Oke, Mas, sudah terlihat. baik. Izinkan saya untuk memulai. Terima kasih atas kesempatannya untuk moderator dan teman-teman Laftiva yang telah mengizinkan saya untuk sharing sebuah materi yang bagi saya menarik, yaitu tentang teleportasi kuantum. Dua qubit dipengaruhi dengan noise atau gangguan lingkungan. Ya, ini saya pilih dua qubit ya bisa dibilang sebagai kasus yang trivial. Karena ya tentu saja dari perumusan ini untuk dua qubit saja sudah sangat kompleks. Ya, jadi itu alasan saya memilih simple kasus untuk dua qubit begitu. Nah, isi dari presentasi saya pada kesempatan kali ini ada latar belakang ya. Saya mulai dari paradoks CPR, kemudian saya bercerita tentang teleportasi kuantum, yang kemudian dari eksperimennya. Ya, dari eksperimen itu nanti sebagai pengantar munculnya noise. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu perumusan matematis ya, dimulai dari yang paling mendasar ya apa itu bit kuantum dan notasi Dirac. Lalu kemudian berbasis perumusan tersebut nanti akan dirumuskan teleportasi kuantum untuk satu qubit dan dua qubit. Nah, ini pengirimannya hanya searah. Kemudian dirumuskan tentang noise begitu. Nah, nanti dari teleportasi kuantum tersebut dan gangguan yang telah dirumuskan, kemudian kita akan bahas bagaimana teleportasi kuantum itu dalam kanal yang flip ya. Di sini ada tiga macam yang dipelajari, ada bit flip, phase flip dan bit phase flip ya, atau pembalikan bit, pembalikan fase dan gabungan dari bit dan fase. Kemudian yang kedua di sini ada kanal yang damping yang nanti dipelajari dari dua hal yaitu amplitude dan fase gitu. Sebentar. Nah, yang pertama latar belakang terlebih dahulu. Nah, jadi fisika kuantum yang awalnya kita uh, puji-puji, yang sudah sangat benar, yang sudah established itu ternyata masih menyimpan ketidaklengkapan. Ya, yang pada tahun 1935 EPR, Einstein, Podolsky dan Rosen mempertanyakan kelengkapan mekanika kuantum. Nah, di mana ketidaklengkapan itu belum memenuhi aspek realitas dan lokalitas, ya, di mana realitas di sini pengukuran kuantum itu bersifat probabilistik, di mana kalau kita tahu eh, realitas yang kita harapkan itu ya tentu saja deterministik begitu. Nah, jadi kalau kita tahu secara klasik, ya misalkan partikel bermasa m bergerak dengan kecepatan t. Nah, ini kan dapat dimodelkan dengan persamaan gerak atau hukum Newton seperti persamaan di sini. Nah, di saat yang sama kita akan tahu berapa posisinya dan berapa momentumnya. Namun berbeda dengan kuantum. Dengan persamaan gerak yang dimodelkan dengan persamaan Schrödinger berikut, kita tidak bisa tahu posisi dan momentumnya secara pasti. Yang kita akomodasi hal itu dalam ketidakpastian Heisenberg, seperti pada persamaan paling bawah ini. Nah, oke. Kemudian dari sini kita perkenalkan yang kedua, yaitu aspek lokalitas. Nah, di mana aspek lokalitas ini menandakan bahwa pengukuran kuantum sebenarnya bersifat non-lokal, yang saya ilustrasikan sederhananya entanglement, yang dapat dilihat pada persamaan berikut. Di sini ada sistem spin 2 qubit gitu. Nah, jadi bit pertama ini untuk sistem Alice ya, untuk Alice yang ada di bumi, yang bit kedua ini nol, nol yang belakang dan satu yang belakang ini milik Bob yang ada di Neptunus. Jadi masing-masing membawa spin. Jadi uh, gitu. Jadi kalau nol nol artinya spin up, satu satu artinya spin down spin down. Artinya maksudnya kalau misalkan kita tahu spin Alice itu spin up di bumi, maka kita akan tahu secara langsung spin Bob di Neptunus itu juga spin up gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan spin Alice di bumi itu spin down, maka kita akan tahu secara langsung spin Bob di Neptunus itu spin down juga.
Nah, begitu juga untuk keterbalitan yang lain 0110. 01 artinya up down. Ya, kalau kita tahu spin Alice di bumi up, maka kita akan tahu secara langsung spin Bob di Neptunus itu down gitu. Nah, proses ini terjadi secara simultan. Jadi eh, secara realitas itu kan sebenarnya jarak informasi terkirim dari Alice ke bumi, Alice di bumi dan Neptunus itu kan butuh waktu 4 jam. Nah, kalau misalkan kita ukur ya dengan kecepatan dengan jarak dibagi waktu, maka nanti kecepatannya itu melebihi kecepatan cahaya gitu. Dan ini yang kita sebut dengan melanggar kausalitas atau kita sebut dengan spooky action at a distance, ya, aksi seram pada jarak jauh gitu. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan terurai? Jadi keadaan terurai artinya keadaan spin ini dapat diuraikan menjadi persamaan berikut. Artinya kalau misalkan kita punya spin Alice up di bumi, maka kita tidak akan tahu spin Bob di Neptunus itu up atau down. Di sini ada 0 dan 1. Dilihat dari situ. Nah, ide keterbalitan tersebut kemudian digunakan oleh Bennett pada tahun 1993 untuk memformulasikan teleportasi kuantum yang 1 qubit melalui kanal EPR. Jadi ini ada informasi yang dikirim dengan keadaan cat V di sini, A cat 0 plus B cat 1. Lalu di sini ada pasangan EPR yang berperan sebagai kanal kuantum yang masing-masing didistribusikan pada Alice, satunya pada Bob. Ya, dapat dilihat dari persamaan berikut. Nah, di sini jumlah absolut kuadratnya A kuadrat plus B kuadrat harus sama dengan 1. Gitu. Nah, teleportasi ini juga sudah dilakukan secara eksperimen. Ya. Nah, di sini set eksperimennya sebagai berikut, menggunakan foton. Jadi bisa foton ini berada pada superposisi dua keadaan, dibedakan dari polarisasinya, satunya vertikal, satunya horizontal. Ya, dikirim menggunakan pasangan kanal EPR, yang satunya kepada Alice, yang satunya pada Bob, begitu. Kemudian nanti pasangan EPR ini dilebur dengan informasi pada kanal, kemudian dikirim melalui informasi klasik. Gitu. Nah, selain itu juga eksperimen ini juga telah dilakukan dalam pengiriman foton sejauh 143 km dari La Palma menuju Tenerife di sini menggunakan kanal sebagai berikut. Nah, tapi kalau misalkan kita tinjau secara teoritis, sebenarnya kita bisa pelajari teleportasi itu secara ideal. Tapi faktanya ketika proses terjadinya distribusi kanal, yang satu ke Alice, satu yang ke Bob, itu sangat memungkinkan timbulnya noise atau gangguan, sehingga nanti keadaan akan tercampur antara keadaan environment dan keadaan sistemnya, dalam hal ini kanal. Jadi yang mengalami gangguan itu kanal. Dalam proses pengirimannya tetap kita pelajari secara ideal gitu. Nah, kemudian dari noise itu terdapat 6 macam efek gangguan yang dapat kita pelajari. Di sini ada 6. Namun pada penjelasan kali ini saya mengecualikan penjelasan nomor 4 karena persamaannya terlalu panjang gitu. Depolarisasi terlalu panjang. Nah, sehingga saya hanya menggunakan 5 saja, yaitu flipping kanal yang 1, 2, 3 dan 5, 6. Nah, sehingga nanti keadaannya pada kanal itu terjadi keadaan campuran. Nah, otomatis maka fidelitas pengiriman itu juga akan terganggu begitu. Nah, kalau pada keadaan ideal kita sudah tahu fidelitas itu ya diharapkan 1. Nah, tapi kalau pada keadaan campuran fidelitasnya akan bervariasi. Nah, kemudian kita rumuskan secara matematis. Dari hal yang paling dasar, bit kuantum itu sebenarnya bisa dituliskan dalam representasi sistem dua keadaan, 0 dan 1. Nah, ini dapat dibedakan dari arah spin elektron, bisa berupa spin up atau spin down, yang spin up diwakili ket 0 dan spin down diwakili ket 1. Atau juga bisa diwakili oleh arah polarisasi foton, yaitu polarisasi vertikal dan polarisasi horizontal sebagai berikut. Nah, apabila kita parametrisasi keadaan spin pada koordinat bola dengan jari-jari 1, di sini ada subu x, y, z,
X sin theta cos V, Y sin theta sin V, Z cos theta. Ini kan koordinat bola dengan jari-jari satu. Maka ilustrasinya akan sebagai berikut. Di sini ada cat 0 dan di bawah ada cat 1. Nah, di sini cat C mengilustrasikan keadaan spinnya pada koordinat bola. Dan di sini ada theta. Theta sudut yang dibentuk antara keadaan cat C dan sumbu Z, dan V adalah sumbu yang dibentuk antara keadaan yang diproyeksikan dengan X gitu. Nah, misalkan kalau kita ambil tetanya pi per 2 dan v-nya 0 tuh bentuknya akan jadi sebagai berikut ya. Nah, kemudian kita masuk ke matematis yang lebih mendalam. Ya, jadi kita definisikan vektor cat di sini, cat 0, 1, 0 dan cat 1, 0, 1. Nah, maka dual vektornya, vektor beranya yang berasosiasi dengan vektor cat dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi kalau cat bera 0 maka artinya 1, 0 jadi matriks baris sini, dan cat 1 jadi 0, 1. Nah, inner product dari 0, 0 itu 1, dan inner product dari cat 1, bera 1 dan cat 1 itu 1. Namun apabila dua vektor cat yang berbeda, maka kalau diproyeksikan hasilnya 0. Nah, secara notasi kompak dapat dituliskan sebagai berikut. Cat IJ sama dengan delta IJ. Nilainya 1 kalau I-nya sama dengan J, nilainya 0 kalau I nggak sama dengan J. Nah, kemudian kita perluas untuk kasus dua spin atau dua elektron di situ. Nah, cat 00 itu merupakan perkalian tensor produk dari cat 0 dan cat 0. Jadi, kalau misalkan kita tulis jadi sebagai berikut. Dan seterusnya, di sini ada 01, 10, 11, tinggal ngikuti saja. Nah, apabila kita lakukan operasi inner product akan jadi sebagai berikut ya. Kalau misalkan spinnya semua sama maka 1 sini, sedangkan jika berbeda misalkan saja 00 dan 01 itu 0. Apabila kita tuliskan dalam notasi yang lebih kompak akan jadi sebagai berikut. Inner product IJ-KL sama dengan delta IJ, delta KL. Nilainya 1 kalau IJ sama dengan KL. 0 kalau IJ-nya nggak sama dengan KL. Nah, kemudian dari perumusan matematis tersebut kita akan aplikasikan kepada aplikasi yang sederhana di sini, yaitu teleportasi kuantum 1 qubit. Jadi misalkan saja informasi yang dikirim adalah sebagai berikut, yaitu A0 plus B1. Dan kemudian informasi ini dikirim melalui kanal sebagai berikut. Kanal yang dibentuk oleh Alice dan Bob. Jadi AB artinya suku pertama milik Alice, yang kedua milik Bob. Ini juga gitu. Nah, kemudian antara informasi yang dikirim itu dengan kanal dilebur menjadi persamaan berikut. Nah, misalkan kita ukur nih menggunakan pengukur sebagai berikut. 1/2 00 11, maka nanti yang kena di sini hanya suku yang ini. Suku pertama 00 dan 11 yang belakang ini. Yang suku kedua dan suku ketiga ini 0 karena memenuhi sifat ortogonalitas vektor cat gitu. Nah, sehingga apabila kita proyeksikan hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Nah, artinya kalau berbasis informasi pengukuran tersebut, maka Bob itu harus melakukan transformasi sebesar 2i terhadap kubitnya gitu. Nah, kemudian nanti kita lakukan dengan pengukur yang lain. Di sini ada pengukur yang 1/2 00 min 11. Nanti itu transformasi uniternya 2 sigma z. Nah, apabila dilakukan pada pengukur yang berikut 0110, maka transformasi uniternya 2 sigma x. Dan apabila dilakukan proyeksi dengan pengukur 01 min 10, maka transformasi uniternya min 2i sigma y. Nah, apabila kita perluas kasus ini menjadi 2 qubit, maka bisa dituliskan sebagai berikut. Jadi ada informasi jadi Alice mengirimkan 2 qubit kepada Bob melalui dengan keadaan sebagai berikut. Nah, kanalnya yang dibentuk sebagai berikut. Jadi di sini ada A1, B1, A2, B2. Jadi qubit pertama milik Alice, yang kedua milik Bob. 3 milik Alice, yang 4 milik Bob, dan seterusnya di sini. Nah, kemudian dengan cara yang sama antara keadaan pada informasi dan kanal kemudian kita lebur menjadi keadaan sebagai berikut. Nah, ini tidak saya tulis jabarannya karena panjang begitu. Nah, nanti akan ada 16 transformasi uniter. Jadi misalkan kalau kita lakukan pengukuran dengan cat B1 B1 dengan B1 1/2 00 plus 11, maka
transformasi uniternya adalah I kali I, dengan I adalah matriks identitas. Nah, begitu. Di sini ada X, Y, dan Z. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui seberapa mirip antara keadaan yang dikirimkan dan yang terkirim, maka kita bisa hitung menggunakan fidelitas gitu. Dengan di sini F sama dengan inner product V.C, dengan V itu adalah keadaan awal Alice dan cat C adalah keadaan Bob setelah dikenai transformasi uniter. Jadi kalau misalkan pada teleportasi 1 qubit gitu, nah di sini ada keadaan awalnya dilakukan diberakan, ini kurang cat 1 di sini, kurang berat 1 di sini. Dan cat C-nya di sini A0 plus A1 dikenakan dengan U. U-nya di sini adalah I untuk ini. Untuk A00 plus A11 itu transformasi uniternya I. Nah, sehingga kalau kita lakukan koreksi, A0 kena ke 0 kan jadi A0 kuadrat gitu. Yang 1 kena ke 1, A1 kuadrat. Itu jadinya modulus absolut kuadrat totalnya ini harus sama dengan 1, sehingga keadaan terkirim dengan baik di situ. Berlaku juga dengan untuk U sigma Z gitu. Nah, kemudian masuk ke inti materi, yaitu masalah noise. Jadi kalau misalkan kita punya keadaan cat C gitu, maka akibat operasi U di sini dapat berubah jadi C aksen gitu. Nah, kemudian maka matriks densitasnya yang semula demikian, outer product C itu menjadi row S aksen, sehingga persamaannya jadi sebagai berikut. Nah, U ini muncul akibat dari noise tadi, gangguan. Nah, sehingga di sini maka matriks densitas itu akan terkoppel antara row S dengan row L. Di sini row S itu merujuk pada sistem dan row L itu merujuk pada lingkungan gitu. Kalau teleportasi yang tanpa gangguan, maka row L-nya ini tidak ada, maka hanya row S. Tapi ketika sistem itu sudah terkoppel dengan lingkungan akibat distribusi kanal yang sudah tercampur dengan environment tadi, maka ada distribusi dari row L itu. Nah, apabila keadaannya bertransformasi akibat V di sini, operator V di sini, maka keadaannya jadi sebagai berikut. Nah, yang kita tinjau tetap sistem. Nah, dari sistem itu nanti kita lakukan trace pada lingkungan, karena kan sistemnya sekarang kan sudah gabungan dari sistem komposit yang terdiri dari sistem dan lingkungan. Nah, kalau kita ingin mempelajari sistemnya saja, maka lingkungannya kita lakukan operasi trace out ya, trace parsial. Nah, di sini di trace sebagai berikut terhadap lingkungan. Di sini sigma K, artinya K di sini bekerja pada qubitnya row L gitu. Nah, sehingga kalau kita manipulasi persamanya jadi sebagai berikut yang dapat dituliskan sama dengan sigma K OK row S OK dagger, yang dimana di sini ini merupakan representasi operator jumlahan, atau OK ini dapat disebutkan dengan operator Krauss yang definisinya sebagai berikut. Nah, nanti dari 6 gangguan itu mempunyai operator Krauss yang berbeda-beda. Nanti operator Krauss ini akan digunakan untuk teleportasi pada keadaan terganggu gitu. Nah, misalkan saja pada bit flip. Ya, bit flip itu sederhananya kita membalikkan bit akibat distribusi dari sigma X. Nah, kalau misalkan kita punya keadaan sebagai berikut, seperakar 2, 0 plus 1, maka kalau tanpa gangguan, maka kita tinggal transformasikan saja sigma X kenakan ke Cx jadi sebagai berikut. Tapi kalau misalkan keadaan itu sudah terkoppel dengan lingkungan, maka kita butuh keadaan lingkungan sebagai berikut, yang didefinisikan dari akar 1 min P cat 0 plus akar P. Jadi P di sini bisa dibilang probabilitas lingkungan untuk mengubah keadaan gitu. Nah, sehingga keadaannya akan tercampur sebagai berikut. Jadi antara sigma cat CS dan cat CL bercampur menjadi berikut. Nah, di sini keadaan lingkungannya tadi sudah didefinisikan, keadaan campurannya sebagai berikut. Nah, kalau misalkan kita kenai operator V di sini, nah jadi sebentar sebelum ke sana, sederhananya ini lingkungan di sini kan sebagai target ya. Di sini misalkan yang 0S 0L di sini kan tetap ya, 0S 0L.
Nah, tapi kalau misalkan ini kan 1L kan sebagai pengontrol, maka kalau 1L akan mengubah nolnya jadi 1 di sini pada suku kedua. Nah, di sini pada 1S 1L di sini pada kalau kubitnya 1 itu kan akan mengubah 1S di sini jadi 0S. Nah, di sini lingkungannya itu mengubah kubit sistemnya pada kubit 1 itu. Nah, operator yang berkorespondensi itu adalah ini, V ini. Nah, ini pemetaan aja gitu ya. Nah, nanti dengan cara yang sama juga dengan kubit 1L di sini kalau misalkan gangguannya phase flip, maka nanti nolnya tetap 0, satunya menjadi min 1. Nah, itu juga ada pengaruh dari operator dari sigma Z untuk phase flip. Nah, kemudian operator cross-nya O0 di sini inner product dari 0 V CL. Nah, dari V yang sebelumnya ini nanti dikenakan pada ini cat CL. CL kan tadi kan jumlahan dari akar 1 min P 0 dan 1. Sehingga di sini yang ada hanya akar 1 min P karena di sini kalau V yang 0 tadi kena 1 kan akan lenyap, sehingga operator cross yang pertama definisinya sebagai berikut. Akar 1 min P dikalikan matriks identitas. Sedangkan untuk operator cross yang lain O1 itu adalah sebagai berikut. Di sini ada akar P sigma X gitu ya. 0 1 1 0. Nah, sehingga matriks densitas total di situ dapat dituliskan jadi sebagai berikut. Yang ini dirumuskan dari representasi operator jumlahan itu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lakukan perumusan menggunakan phase flip kanal. Tapi sekarang kita gunakan sigma Z. Nah, ini sama. Nah, di sini misalkan untuk kubit yang 1 di sini, maka nolnya di sini tetap 0 karena kalau kita pelajari kembali definisi dari sigma Z ini kan mempertahankan yang 0 tapi yang satunya jadi minus. Nah, keadaan sistem ini hanya berubah untuk kubit lingkungan yang 1. Oh, sebentar. Jadi bentar. Jadi 1 ini kan 0 tetap 0 karena sesuai definisi dari sigma Z. Yang ini yang kubit yang 1L ini, maka nanti ini jadi min 1 sehingga jadinya sebagai berikut. Nah, itu kita butuh operator V untuk mengubah keadaan itu. Nah, sehingga kita dapat dua operator cross lagi. Yang pertama sama seperti yang sebelumnya yang bit flip, yang kedua di sini akar P dikalikan sigma Z gitu. Nah, dengan cara yang sama juga yang kita bisa rumuskan gangguan untuk gabungan antara bit dan fase. Di sini menggunakan operator min I sigma Y. Nah, sama ya, kurang lebih sama, jadinya ada dua, O0 dan O1. O0-nya akar 1 min P dikalikan matriks identitas, yang O1-nya akar min P dikalikan ini min I sigma Y gitu. Nah, yang berikutnya ini amplitude damping. Jadi pertama kita rumuskan, pelajari dulu definisi dari amplitude damping itu yang bagaimana. Jadi untuk mempermudah ilustrasi kita punya sistem yang diwakili dengan keadaan 0 1. Nah, jadi 0 ini mewakili keadaan tanpa foton dan 1 mewakili keadaan ada foton. Jadi misalkan saja kalau kita punya kubit 1 kan artinya kan ada foton, maka damping amplitude itu artinya fotonnya dapat meluruh. Ya, jadi kalau misalkan kita punya 1S 0L, maka nanti ini fotonnya itu dapat meluruh dan berpindah ke lingkungan. Jadi yang sebelumnya keadaannya di sini di 0L, di sini jadi 1L begitu. Menyisakan sebagian foton dengan probabilitas bertahan di 0L di sini dengan probabilitas 1 min P gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada peluruan, berarti kan 0S 0L, maka tidak bertransformasi keadaannya, sehingga ya jadinya sebagai berikut. Nah, nanti kita juga bisa rumuskan dengan kita dapatkan operator Krauss dari transformasi keadaan ini gitu. Nah, maka operator V yang dibutuhkan adalah sebagai berikut ya. Kita selalu butuh operator V untuk memasukkan ini dalam perumusan operator Krauss. Jadi ini ya, kita punya representasi operator penjumlahan tadi, maka kita dapatkan O0 itu sebagai berikut, 1 0 0 akar 1 min P ya, tinggal koreksikan gitu. Nah, kemudian operator cross yang lain adalah sebagai berikut, inner product 1L V 0L, sehingga jadinya adalah sebagai berikut, akar P 0S 1S. Nah, di sini kalau kita lihat
semua kubitnya itu milik sistem, karena memang sejak awal dari perumusannya kan kita men-trace lingkungan sehingga hanya sistem yang kita bisa amati gitu. Nah, yang terakhir phase damping. Ya, phase damping ini mungkin bisa dibayangkan seperti foton yang lewat pada beam splitter gitu. Fasenya mengalami damping gitu. Nah, jadi misalkan keadaan awal di sini eh, fotonya 0L keadaan awalnya. Jadi fotonya berperan sebagai environment gitu. Nah, 0S, 1S di sini maksudnya gini, sistemnya itu berada pada keadaan di antara 0 dan 1. Jadi kalau misalkan pada 0, maka nanti fotonya itu dapat berpindah dari 0L ke 1L, berubah posisi. Jadi atau bisa dibayangkan juga fotonya itu terhambur begitu. Dan yang kedua ini, kalau misalkan pada keadaannya 1, maka karena 0 ke 1 sudah, maka transformasi yang lain tuh 0L ke 2L. Jadi seperti split gitu keadaan fotonya. Nah, nanti dengan cara yang sama kita bisa dapatkan 3 operator cross untuk phase damping begitu. Nah, semua operator di sini nanti kita akan aplikasikan atau terapkan pada kasus teleportasi gitu. Nah, yang berikutnya, teleportasi kuantum dipengaruhi noise. Di sini perumusan awal ya sebenarnya yang sekarang kita lakukan adalah juga melakukan teleportasi, cuma dengan bahasa matriks densitas. Di sini kan kalau ada kanal, maka dengan bahasa matriks densitas kan tinggal kita outer product kan jadinya berikut. Nah, kalau misalkan kanalnya terganggu, maka keadaan matriks densitas yang baru ini epsilon E rho akan jadi sebagai berikut. Di sini ada 4 O. Artinya di sini O-nya kan di sini ada A1, B1, A2, B2. Artinya nanti fotonnya itu maaf. Noise-nya itu bekerja pada masing-masing qubit ini. A1, B1, A2, B2 gitu. Sesuai persamaan ini. Nah, kanal terganggu ini harus memenuhi sebagai berikut. Memenuhi trace globalnya itu sama dengan 1 ya. Nah, kemudian ya dengan cara yang sama kita keadaan terkirim dan kanal itu dilebur ya seperti prosedur teleportasi umumnya gitu. Nah, row A1, A1A2 tensor product kanal terganggu. Di sini row A1 A2 itu outer product dari keadaan terkirim gitu, yang dituliskan sebagai berikut. Nah, kemudian ya sebagaimana prosedur teleportasi lalu kita melakukan pengukuran. Di sini dirumuskan di persamaan berikut. Nah, di sini rho dan epsilon rho kan tadi dilebur, kemudian kita ukur dengan U. U-nya di sini kan perkalian dari sigma B1 sigma B2. Sigma B1 sigma B2 ini merupakan transformasi uniter yang berkorespondensi dengan pengukurnya gitu. Nah, kemudian ini harus dibagi trace B1 B2. Kenapa? Ya karena ya ini tentu saja trace ininya harus 1. Kenapa ini perlu dibagi? Karena sistemnya sekarang sudah komposit gitu, campuran antara qubit informasi terkirim dan qubit yang ada pada kanal gitu. Nah, lebih tepatnya kan awalnya rumusnya sebenarnya ini, yang atas ini. Kemudian ini harus dinormalisasi lagi sehingga yang bawah ini bisa disebut sebagai konstanta normalisasi gitu. Nah, jadi misalkan saja kalau kita punya misalkan yang ini B1 kali B1, IJ-nya 1 gitu. Maka transformasi uniternya ini kan sigma 1 sigma 1. Sigma 1 sigma 1 itu I kali I. Nah, atau misalkan pengukurnya itu adalah sigma 1 pengukurnya adalah B1 B2. Maka transformasi uniternya adalah I tensor product Z ya, atau sigma 1 sigma 3 dan sigma 1 sigma 4 dan seterusnya. Nah, yang pertama ini langsung saya bahas pada amplitude damping. Jadi dengan perumusan yang tadi, nah kita masukkan row-nya dan operator cross-nya masing-masing dengan ini berjalan dari 0 sampai 1 di sini jadinya sebagai berikut. Ya, ini persamanya cukup panjang dan mengerjakan ini cukup melelahkan ya mengerjakan ini. Nah, trace-nya itu pasti 1. Nah, ini sebenarnya ada prosesnya, tapi untuk mempersingkat
waktu dan penjelasan ini saya tuliskan langsung aja bagian jawaban akhirnya. Ini trace-nya sama dengan 1, ya, bisa dicek. Nah, kemudian keadaannya dilebur. Ya, keadaannya dilebur sebagai berikut. Ya, tinggal gabungkan saja antara row A1, A2 dan eh, matriks densitas yang terganggu tadi. Nah, tapi uniknya eh, di sini ada 4 hasil nanti. Kalau misalkan dilakukan dengan pengukur 4 pengukur yang ini, maka hasilnya itu ini. Nah, itu. Hasilnya itu adalah ini. Jadi ada 4 hasil sebenarnya. Nah, jadi kan tadi kan row out kan ada suku yang atas ini, yang pembilang dan ada penyebut. Yang pembilangnya itu hasilnya ini. Nah, kalau kita pengukur, nah di sini ada C00, C01. Itu merupakan hasil pengukurannya. Nah, kemudian yang hasil 2 kalau kita lakukan dengan pengukuran ini, hasilnya sebagai berikut. Nah, yang hasil yang ketiga dengan pengukuran yang berikut. Nah, ini ada B3B1, B4B1, B3B2, B4B2. Nah, yang hasil yang keempat tuh yang ini. Nah, menggunakan 4 pengukur ini. Nah, ini yang bagian penyebut tadi, yang bagian normalisasinya itu seperti ini. Jadi setelah di trace tuh hasilnya seperti ini. Nah, yang hasil yang kedua itu ini. Yang ketiga itu ini, yang hasil yang keempat tuh ini. Nah, jadi hasil yang sudah ada ini tadi ini dituliskan lagi terhadap B1, B2. Hasilnya sebagai berikut. Nah, maka otomatis fidelitasnya pun juga ada 4 hasil. Fidelitasnya juga ada 4 hasil. Nah, yang pertama F1 di sini fidelitas itu dengan kita lakukan dengan rumus iter product C row out cat C. Jadi hasilnya sebagai berikut, di mana N1 ini ya trace-nya tadi, trace B1, B2 ini tadi. Di mana cat C ini merupakan keadaan yang ini, C00, C01, C10, C11. Nah, kemudian hasil yang kedua sebagai berikut, yang ketiga sebagai berikut, yang keempat sebagai berikut. Nah, meskipun hasilnya ini berbeda-beda, namun di sini bentuknya itu mirip-mirip, sehingga saya ini menggunakan salah satu fidelitas yang pertama F1 untuk memplot grafiknya sebagai berikut. Jadi di sini yang warna biru ini untuk koefisien C00-nya 0,5, di sini C00-nya 0,25 yang oranye, yang seperempat, yang hijau yang seperlapan 0,125. Jadi di sini dapat kelihatan ya, semakin kecil koefisiennya, maka di sini fidelitasnya itu semakin besar di sini. Dan secara umum kalau misalkan kita besarkan faktor noise-nya, P-nya, maka semakin susah terkirim, maka fidelitasnya mendekati 0. Di sini persamaannya adalah ketika P-nya 0, maka di sini fidelitasnya 1. Artinya itu mengkonfirmasi teleportasi pada keadaan ideal. Nah, dengan cara yang sama juga untuk phase damping di sini ada 3 operator di sini, O0, O1, U2. Nanti kalau kita rumuskan matriks densitas kanalnya sebagai berikut. Dan ini trace-nya ini pasti 1 ya. Ini pasti 1, ini sudah dicek. Nah, kemudian informasi yang terkirim dan kanalnya dilebur jadinya sebagai berikut. Nah, ini tinggal gabungkan ya. Nah, ini nggak saya jabarkan lagi karena nggak mungkin, semakin panjang lagi nanti. Nah, kemudian kalau yang ini, kalau tadi kan amplitude damping kan ada 4 hasil. Ya, kalau ini dengan 16 pengukur yang berbeda, maka di sini hanya didapatkan 1 hasil di sini. Nah, ini. Sementara kalau amplitude damping tadi dengan 16 pengukur itu ada 4 variasi hasil, gitu. Nah, ini row out ya. Ini sudah saya bagi dengan konstanta normalisasinya yang bawah. Nah, ini konstanta normalisasinya 1/16 ya, sehingga tadi kan di depan ini kan awalnya ada koefisien 1/16, jadi koefisiennya lenyap karena dibagi dengan ini trace-nya ini. Nah, kemudian fidelitasnya sebagai berikut. Nah, sehingga nanti plotnya kurang lebih seperti ini, sedikit berbeda dengan amplitude damping ya, sangat berbeda, bukan sedikit. Nah, kalau amplitude damping itu kan grafiknya tuh gak ada yang naik ya. Kalau di sini dia hanya turun hanya sampai pada P tertentu di sini. Nah, di sini yang biru ini kan 0,5, yang oranye di sini 0,25 atau 1/4, yang hijau 1/8. Jadi di sini
semakin kecil fidelitas, maka di sini fidelitas semakin kecil koefisien, maka fidelitasnya di sini semakin besar tampak di sini. Nah, kalau kita bandingkan dengan eh, tiga koefisien secara umum di sini, eh, fidelitas pada phase damping itu eh, lebih lebih besar dibandingkan fidelitas pada amplitude damping. Artinya gangguan pada phase damping itu lebih lemah dibandingkan amplitude damping. Nah, kalau gangguan makin lemah, logikanya fidelitasnya semakin besar. Artinya keadaan semakin mudah terkirim gitu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk kasus bit flip ya, ada bit flip. Nah, ini ya ceritanya sama lah kayak tadi. Nah, situ. Nah, dengan trace-nya itu harus satu. Nah, di sini kita lakukan pengukuran ya. Ini cukup panjang ya. Nah, trace-nya itu seperempat itu. Nah, kemudian kita hitung fidelitasnya, hasilnya sebagai berikut. Nah, nanti grafiknya sebagai berikut. Nah, kalau flip itu di sini uh, fidelitas mencapai titik terendahnya rata-rata di P 0,5. Sedangkan kalau yang phase damping itu titik terendahnya itu bergeser gitu ya, berbeda-beda. Nah, untuk phase flip ya, yang membedakan di sini operatornya adalah Z atau sigma Z ya. Nah, kalau kita masukkan jadinya sebagai berikut. Nah, kemudian ya trace-nya ini kalau tadi dicek itu sama dengan satu. Nah, ini kemudian kita lakukan pengukuran juga sama caranya. Nah, ini bagian pembilangnya. Nah, kemudian bagian menyebutnya seperempat gitu. Nanti hasil ini kita bagi seperempat. Nah, ya kemudian kita bisa ukur fidelitasnya sebagai berikut hasilnya. Nah, kemudian kita bisa plot. Nah, sebagai berikut. Nah, bentuknya kurang lebih hampir mirip, tapi di sini kelihatannya ada yang berbeda dari segi koefisiennya. Di sini kalau misalkan ini yang biru kan koefisiennya seperempat, yang oranye seperdelapan, yang hijau 1/16. Jadi semakin kecil di sini fidelitasnya umumnya semakin kecil fidelitas semakin besar, semakin kecil koefisien semakin besar fidelitasnya gitu. Nah, yang terakhir di sini bit phase. Jadi bit phase flip itu menggabungkan gangguan antara bit dan phase. Berarti logikanya kalau kita gabungkan gangguan antara bit dan phase, dua gangguan yang berbeda, maka fidelitasnya harusnya paling kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, ini prosedurnya kurang lebih sama. Nah, ini grafiknya. Nah, kemudian kita langsung dibandingkan ketiga-tiganya. Fidelitas pada bit phase ini paling kecil, artinya gangguan yang paling kuat gitu. Nah, jadi kesimpulannya, nah kalau misalkan teleportasi pada keadaan ideal kan fidelitasnya kan satu, tapi kalau dipengaruhi noise, maka fidelitasnya ini sangat dipengaruhi oleh faktor noise, P dan koefisien keadaan yang terkirim itu. Yang kedua, seluruh gangguan yang kita punya, kalau misalkan P-nya 0 tuh, maka fidelitasnya bernilai 1. Nah, ini kan juga bisa memverifikasi kembali teleportasi pada keadaan ideal itu. Nah, yang ketiga, kalau kasusnya flip ya, pada kanal flip itu gangguan bit flip itu merupakan gangguan yang paling lemah ya, terlihat dari fidelitasnya tadi kan mendekati 1. Sedangkan yang paling kuat itu adalah bit phase. Ya, kenapa paling kuat ya, karena sebenarnya bit phase kan gabungan gangguan dari bit flip dan phase flip, dan fidelitasnya mencapai titik terendah pada P 0,5. Yang keempat, yang damping kanal di sini gangguan pada phase damping secara umum lebih kuat dibandingkan amplitude damping. Dan di sini yang kedua, kalau misalkan faktor noise-nya diperbesar hingga P tertentu, maka semakin besar fidelitasnya. Sedangkan kalau semakin kecil koefisien keadaan, maka semakin besar fidelitasnya juga. Nah, tentu saja di sini pada penjelasan di sini masih menyimpan banyak-banyak hal yang masih kita eksplor. Maka saya membutuhkan masukan dan saran dari teman-teman pada penelitian yang saya lakukan ini. Nah, sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Baik, saya akan mengambil alih menjadi moderator karena Mbak Wiwin ada gangguan.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Nanto untuk presentasinya yang sudah sangat jelas. Untuk kali ini karena sesi presentasi sudah selesai, akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung on mic atau menggunakan fitur raise hand. Dan sekarang sudah ada yang raise hand. Ini Mas Vicky, silakan untuk on mic atau menyampaikan pertanyaannya di chat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Eh, terima kasih Ananto sudah membagikan ilmu. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan, mungkin 3. Yang pertama itu mengenai 6 jenis noise-nya itu, Ananto. Itu kan tadi ada 6 ya? Apakah ke-6-6-nya itu sudah bisa mewakili semua jenis gangguan yang mungkin terjadi di eksperimen? Oh, Ini langsung diskusi apa? Saya sebutkan dulu semua pertanyaannya. oh, sebutkan dulu aja Mas, begitu Mas. Nah, Sebutkan. Oke, itu yang pertama. Sama yang kedua, itu konfirmasi aja. Tadi kan ada kata-kata peluruan foton ya, terutama di yang penurunan operator kelas untuk amplitude damping. Itu apa maksudnya peluruan foton itu perpindahan foton itu dari sistem ke lingkungan. Jadi hanya berpindah gitu, tapi kalau kita lihat sistemnya itu sehingga seolah-olah fotonya menghilang. Apakah maksudnya seperti itu? Kemudian yang ketiga itu mengenai hasilnya. Ya kan secara fisik tadi itu P ya. Parameter P itu kan menyatakan tingkat dari noise-nya ya. Kalau kita lihat dari penurunannya, artinya kalau P-nya besar, itu berarti efek dari lingkungannya kan besar. Jadi seperti yang misalkan ambil bit flip 0 ke 1, itu kan berarti menjadi P-nya itu jadi 1. Berarti kan pasti memflipkan interpretasinya kayak gitu. Tapi kan ternyata tadi di beberapa tipe noise itu justru ketika sudah melewati P nilainya setengah ke atas gitu, atasnya itu ternyata F-nya meningkat gitu. Itu apa berlaku di semua keadaan yang dikirim ataukah itu kan tadi Ananto menggunakan beberapa nilai ya, C00, C01 dan seterusnya itu kan. Itu kan apa sudah dicek di angka-angka yang lain sehingga mendapatkan hasil yang sama ataukah itu hanya kasus khusus saja untuk beberapa hasil keadaan. Itu aja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, baik ya Mas ya. Saya izin jawab ya Mas ya. Eh, dari 6 jenis ini yang bisa saya konfirmasi itu baru 3 Mas yang bisa mewakili eksperimen, yaitu amplitude damping, phase damping, dan eh, decoherent channel. Kenapa decoherent? Karena sebenarnya decoherent itu bentuk paling umum daripada noise. Yang bisa kita bayangkan tuh sebagai gabungan antara bit flip, phase flip, dan bit phase flip. Nah, sedangkan yang bagian damping itu, baik amplitude damping dan phase damping itu kan bisa terjadi pada foton. Sedangkan pada teleportasi itu kanalnya itu kan mendistribusikan foton. Jadi itu bisa mewakili gitu. Tapi bagian bit flip, phase flip, dan bit phase flip itu saya belum bisa menjawab, Mas. Jadi saya hanya bisa memverifikasi dari 3 dari 6 gangguan itu, Mas. Nah, yang kedua, oh iya Mas, masalah diksi ya Mas ya. Jadi betul, dari peluruan foton itu sebenarnya perpindahan foton dari sistem ke lingkungan. Begitu Mas. Nah, yang berikutnya mengenai hasil fisik, ya pada pemaparan ini saya hanya melakukan untuk 3 kasus tertentu. Jadi koefisien seperempat, 1/8, 1/16, dan setengah, seperempat, dan 1/8. Jadi, nah, tapi uh, berbasis prediksi itu apa namanya, trennya itu kurang lebih hampir sama Mas, turun kemudian ada yang naik untuk P lebih dari 0,5 gitu. Nah, lalu bagaimana dengan koefisien yang lain? Nah, itu Mas yang menarik, yang bisa nanti bisa dieksplor lagi. Nah, ini saya hanya ambil khusus saja Mas, begitu. Apakah menjawab Mas? Oke. Itu sehingga saya perlu itu jadinya ke kesimpulan. Berarti kan kalau bentuknya kesimpulan seperti itu harus ditambahi keterangan kan? Oh iya, Karena oh iya, kalau kita baca kalimatnya kan seolah-olah udah pasti kayak gitu oh iya. dengan semua tipe koefisien, kecuali kalau ada tambahnya untuk koefisien ini ya udah clear. Itu Hmm, aja sih, oh iya, iya. Ananto. Oh iya, terima kasih Mas Terima sarannya. kasih Iya, atas jawabannya. Mantap, oke. mantap.
Oh ya, Mas Bayu mungkin. Terima kasih Mas Anan. Halo teman-teman semuanya. Halo Mas. Ya, Mas, mungkin diriku ingin tanya Mas Anan kayak gitu. Nah, ini kan noise ya. Noise Iya. itu kan pertama itu kan dipengaruhi oleh lingkungan kan gitu. Nah, kenapa di sini yang dipengaruhi oleh lingkungan itu hanya pendistribusian EPR-nya saja, entanglementnya saja. Kenapa informasinya tidak dipengaruhi oleh kanal? Itu yang oleh lingkungan. Itu yang pertama. Terus kalau tidak dipengaruhi oleh lingkungan, apakah si informasi itu masuknya di luar sistem dan lingkungan itu atau bagaimana kayak gitu? Hmm. Kemudian yang kedua, apakah valid? Apakah setiap gangguan untuk probabilitasnya lebih besar dari 0,5 itu selalu valid menghasilkan eh, seperti yang Mas Anan kaji atau tidak kayak gitu. Mungkin kayak yang ditanyakan Mas Vicky sih kurang lebih ini ya. Terus yang ketiga itu berkaitan dengan ini Mas, kesimpulan. Kesimpulannya itu kan gini. Tadi Mas Anan kan membandingkan ya antara flip dan damping kayak gitu ya. Membandingkan kayak gitu. Nah, ternyata didapatkan kesimpulan sebenarnya bukan kesimpulan matematisnya sih gitu. Tapi didapatkan hasil kayak gitu kan. Hasilnya Mas Anan seperti ini, seperti itu Oh iya Mas. dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu dari hasil yang seperti itu berarti kita itu bisa menyimpulkan nggak mana yang paling kuat, mana yang paling rendah di antara itu semuanya dan strategi-strategi apa yang harus kita apa namanya rumuskan gitu untuk meningkatkan fidelity itu gitu kan. Nah, Hmm. itu bagaimana Mas Anang? Itu yang ketiga. Terus yang keempat, kok banyak banget ya pertanyaan. Yang keempat itu begini Mas Anang. Kan kalau misalkan teleportasi yang faithful, yang tanpa ada gangguan noise kayak gitu, itu kan informasi yang diterima oleh Bob itu kan bisa dibalikkan 100% seperti apa yang dikirimkan oleh Alice, kan gitu. Nah, sementara di sini kan nggak bisa gitu. Nah, ada nggak upaya-upaya gitu yang bisa dilakukan supaya setidaknya kalaupun nggak bisa itu fidelity-nya mendekati 99% kayak gitu. Nah, gitu sih Mas Anan. Nah, Oh, mungkin kalau misalnya Mas oke, Anan oke. ada hitungan matematis yang menunjukkan bahwa oh ternyata ketika fidelity-nya sekian kira-kira eh, hanya sekian apa namanya koinsiden yang bisa terjadi kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Keadaannya itu yang diterima oleh Bob itu seperti ini gitu. Itu sih Mas Anan itu maka itu lebih lebih mendukung gitu. Itu Mas Anan. Oke, makasih Mas Anan. Oke Mas. Iya. Eh, tadi masalah kenapa yang terganggu itu kanal aja ya sebenarnya saya itu berkaca pada sifat eksperimennya itu sendiri Mas. Jadi pada saat pendistribusian foton itu. Nah, pertanyaannya eh, apakah mungkin informasi yang terkirim terganggu? Nah, sebenarnya saya memandangnya begini Mas. Masalah representasi keadaan terkirim itu hanya masalah eh, fidelitasnya Mas, gitu. Kalau yang saya pandang seperti itu. Tapi apakah bisa nanti kita lakukan kajian bagaimana kalau misalkan informasi itu juga diganggu itu juga bisa juga bisa Mas gitu. Tapi kalau misalkan seperti itu nanti kan transformasi uniter yang berkorespondensi itu apa yang kita pakai, sedangkan di sini kan transformasi uniter yang kita pakai kan ideal Mas ya. Kenapa ideal ya, karena kita asumsikan bahwa informasi yang terkirim itu nggak terganggu Mas gitu. Eh, Kemudian yang kedua, eh, masalah kalau misalkan P lebih dari 0,5 apakah selalu valid ya, itu eh, bisa kita kaji untuk lebih lanjut Mas. Jadi sih sebenarnya kembali lagi tadi di sini masih masih banyak hal yang bisa kita explore ya, bisa ada entropi dan bagaimana untuk koefisien-koefisien yang lain begitu Mas. Nah, tapi yang bisa saya jawab saat ini masalah tren itu minimal kita bisa pelajari dulu untuk F terhadap P dan terhadap koefisiennya. Lalu tadi yang ketiga apa Mas tadi Mas? Lupa Mas.
Mas Bayu? Yang ketiga itu kesimpulan Mas Anan Oh, gitu. kesimpulan ya. Jadi Oke, oke. ini kan Mas Anan membandingkan Eh, kan ah, ah. antara flipping, fase flip kayak gitu. Kemudian ada amplitude Hmm, damping, kemudian ada fast damping gitu. Jadi antara damping dibandingkan dengan damping, hmm, kemudian si flip dibandingkan dengan flip kan gitu. hmm. Nah, dari perbandingan-perbandingan itu kan nanti kan Mas Anan kan sudah dapat tuh fidelitasnya kalau pit flip sekian, kalau Hmm, apa namanya apa tadi fase flip sekian hmm. dan seterusnya gitu. Nah, itu kesimpulan secara umumnya bagaimana gitu. Kalau misalnya skemanya Mas Anan ini yang paling kuat itu di mana sih gitu. Oh, Tahan di gangguan apa gitu. Gitu maksud saya itu kayak gitu. oh ya. Ah. Kalau oh ini saya perbandingannya terpisah sih mas. Kalau flip dengan damping itu belum saya lakukan, artinya belum saya upload dalam satu grafik. Jadi saya treatment pisah-pisah mas. Kalau flipping itu yang paling lemah itu yang bit flip mas, karena fidelity-nya itu kan mendekati satu. Kalau bit flip. Nah sedangkan yang paling gangguan yang kuat itu yang bit phase flip, karena itu kan gabungan dari bit flip dan phase flip. Nah sedangkan kalau damping itu secara umum di sini ya sebenarnya belum secara umum, masih layak dikaji untuk koefisien-koefisien yang lain. Tapi dari hasil yang saya amati di sini, phase dampingnya lebih kuat dibandingkan amplitude damping. Kalau dari plot grafiknya itu seperti itu mas, yang bisa saya pelajari mas. Lalu yang keempat tadi masalah mas transformasi ya mas ya. Yang keempat tadi itu berkaitan dengan ini kiat-kiat mungkin ya, Oh, kiat-kiat yang kita harus kita punya gitu untuk hmm, meningkatkan fidelity itu yang keempat ya. Terus 4A sih sebenarnya itu. Terus yang hmm, 4B-nya itu kalau misalnya fidelity-nya nggak satu, keadaan yang diterima Bob itu bagaimana itu sih. iya. Nah kalau masalah kiat-kiat ya saat ini mungkin dari saya itu lebih lebih dikaji secara menyeluruh aja masalah noise ini. Bisa dikaji untuk variabel-variabel yang lain mas, baik entropi maupun koefisien maupun vektor noise itu mas. Dan kalau misalkan fidelitasnya nggak satu ya artinya representasi keadaannya ya, tidak sama dengan keadaan terkirim mas. Tapi masalah bagaimana keadaannya itu yang saya masih pertanyakan mas. Misalkan fidelitasnya 0,5 begitu, maka representasi keadaan terkirimnya bagaimana, itu yang saya masih cari itu mas, begitu. Oke, Mas Anan, luar Ah, biasa. iya mas, makasih mas. Eh, Oke, oke. Berkaitan dengan ini sih Mas Anan, yang pertanyaan yang pertama tadi, Iya, yang berkaitan apa pertanyaannya tadi? Apa ya pertanyaan tadi? Oh ya, sistem dan lingkungan kayak ah, gitu. Nah, iya, mungkin ini sih Mas Anan itu kita perlu ah, kaji gitu ya. Itu iya, menjadi pertanyaan terbuka sih Mas Ian gitu untuk kita iya, semua gitu. Kenapa kok yang dipengaruhi oleh lingkungan gini, mungkin kita harus mendefinisikan dulu yang mana yang dimaksud dengan lingkungan, yang mana yang dimaksud dengan sistem gitu. hmm, Apakah keadaan yang terkirim itu merupakan sistem atau enggak gitu? Yang mana kayak gitu sih? Itu perlu kita definisikan terlebih dahulu gitu. Sehingga mungkin hmm. nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. San. Oh iya, baik, terima kasih sarannya mas. Ya, Ah, ya. Terus mungkin ya itu sih. Berarti yang perlu kita teliti selanjutnya itu berkaitan dengan yang tadi. Oke, Mas Anan sudah mendapatkan hasil nih. Hasilnya membandingkan adalah ini dan itu gitu kan. Nah, hmm, itu dari hasil itu perlu kita rumuskan gitu. Loh, oh berarti iya, bagaimana kita supaya mendapatkan skema yang kuat gitu terhadap gangguan. Nah, itu mungkin perlu kita tambahkan sih Mas Anan ke depan hmm, kayak gitu. oh iya, baik mas. Ya, Hmm, itu aja sih Mas Anan. Thank you. iya, terima kasih mas. Mungkin ada masukan lagi atau pertanyaan lagi. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Pak, itu dari Mas Amrul. Silakan on mic. Lalu, harusnya masuk ya. Masuk, Mas. Oke, oke. Oh, Dengar oke dengar. Mas, ini terima kasih banyak apa namanya
diskusinya malam ini menarik sekali ini. Belajar menulis ya Mas ya. Cuma ada beberapa hal yang ya mungkin karena saya baru masuk di tengah-tengah ya, jadi mungkin ada sedikit kelewatan gitu. Ya, kelewatan itu sih kurang ajar. Ya, terus deh. Jadi tadi Miss Hanan ini tadi pakai contoh teleportasi 1 qubit ya Mas ya? Eh, Ya, dua qubit searah, Mas. itu mungkin yang tadi apa namanya dicontoh. Jadi kayaknya kok saya lihatnya itu. Sebentar ya. Oke. Tidak sih, aku lupa. Itu pakai ini. Ini ya, Mas ya. Lewat Mas itu contoh. Ini kah? Iya. Hah. Ya teleportasi untuk 1 qubit itu gimana Mas? Katanya saya tahu teleportasi hanya possible untuk 2 qubit ke atas. Oh, kalau Iya. Saya nggak. oh iya, baik Mas. Ya. Nggak paham. Mungkin bisa di ini Mas. Ini juga Kalau- nggak terjadi teleportasi. Oh, baik Mas. Saya coba jawab ya, Mas. Kalau secara theoretically model teoritisnya kalau informasi teleportasi 1 qubit itu juga possible, Mas. Karena sudah diformulasikan dan dilakukan secara eksperimen, Mas. Nah, misalkan yang 1 qubit itu oleh Bennett tahun 1993 dan juga ada eksperimennya gitu. Tapi yang untuk 2 qubit yang seterusnya juga sudah banyak penelitian terkini, Mas. Kurang lebih mungkin seperti itu, Mas. Oke. Oh, berarti oh ya tadi dibantu Mas Vicky tadi dijelasin di chat. Oh ya benar. Berarti informasinya yang 1 qubit itu possible ya Mas ya? Iya, possible. Tapi ini apa finalnya harus di atas 2 atau 2 ke atas ya? Apanya, Mas? Finalnya harus 2 qubit ke atas apa gimana? Kalau secara umum minimal kalau kita ngirim n, kanalnya minimal 2n, Mas. 2n. Misalkan kalau ngirim 1 berarti minimal 2 qubit. Kalau ngirim 2 berarti 4 minimal. Terus lanjut. Oh ini Mas yang penting tuh tadi cross representation. Oh, sebentar. Ini saya ini Mas namanya. Aku boleh tahu nggak itu representasinya sumbernya dari mana? Sebenarnya kok yang saya dapat kok berbeda gitu, representasinya kebalik mungkin. Oh, ini. Oh, sebentar. Ini ya, Mas ya? Iya itu dari keadaan sebelum terganggu, dekat terganggu kan itu jelas karena CPTP map-nya kan diubah gitu kan. Oh iya. Nah, terus kemudian dari keadaan setelah terganggu hanya di tim sarkoidopin saja kan. Iya. Antara 2 CPTP. Jadi dari dua apa namanya? Ya, kalau dilihat dari kemungkinan lokal ya. Berarti dari 2 perbedaan itu coba disambungkan gitu saja. Coba di ini aja. Kemudian tatar cross yang saya tahu tuh ini Mas apa namanya pekerjaan awal pekerjaan jadi itu apa namanya outer product itu seperti row itu kemudian apa namanya V-nya tadi apa Mas? Itu Masnya? operator, Mas. Operator uniter. Operator yang baru ya? Iya, yang Siaran. iya. Membuat operator baru ya. Itu harusnya di belakang tapi kok jadinya gini kan inner product Mas aku juga bingung itu. Oh ya Mas, ini saya ambil dari Nakahara, Mas, dari bab decoherence. Kalau yang di sini tuh tinggal pertama ya kita definisikan sebagai berikut, terus lingkungan dari row aksennya sebagai berikut, di mana row L ini outer product dari cat CL dan bra CL begitu, Mas. Jadi bisa langsung dikenakan. Jadi yang V row S cat-nya jadi cat CL jadi seperti ini dan bagian bra-nya, Mas. Bra CL V dagger K. Nah, ini merupakan apa namanya? Apa sih tanda plus itu? Hermitiannya. O row S O dagger. Jadi ini Mas apa? Ya ini juga mungkin typo ya. Jadi kalau Mas pakai sigma di situ K berarti power cost-nya harusnya sigma untuk seluruh keadaan yang Iya.
maksud saya sih dengan itu kan ya jadi mungkin saya mungkin Mas Anan apa coba coba dituliskan dalam apa namanya keadaan khusus, maksudnya nggak seluruh keadaan di dalam sigma gitu, tapi di P itu kan keluar sigma, ya itu nggak masalah sih menurut saya. Oh Yang iya. saya bingung itu representasinya beda yang dengan saya pelajari gitu Mas. Jadi ini bedanya bukan bukan hal ya mungkin itu bisa didiskusikan ya ini protokol ini sungguh sangat apa ya jelimet. Kalau yang saya tuh justru eh, ini apa namanya outer product kemudian dibalikan outer product ya sama kayak ini Mas, cuma K sama V-nya itu di belakang dari C-nya itu. Nah, itu kan berbeda sekali kan kalau dihitung secara matematik. Ya, dengan seperti ini operator cross-nya akan menjadi nilai norm ya kan? Norm dari V-nya yang baru itu, operator yang baru itu. Dan ini operator kan bentuknya matriks. Kalau matriks kan berarti harusnya bentuk operasinya seperti rumus itu. Oh iya. Yang sih aku ikut bingung Mas gitu. Oh, oh iya Mas ya. Iya. Kalau Ya, tapi iya, kalau satu hari di ini seperti itu Mas. Dia namanya iya Mas, ini di juga di buku definisi. Nielsen Chuan juga sama Mas. Saya ambil dari dua buku itu, dari penurunan rumusnya. Jadi sebenarnya saya lihat pertama kok crossnya aneh nggak ada sigmanya. Oh mungkin dibatasi dalam satu nilai, tapi tetap aja keliru kalau K-nya itu cepat jalan gitu kan. Terus aku lihat loh, ya ini nanti jadinya nilai sebuah nol mungkin sebuah nilai satuan itu nggak punya dimensi kan, dimensinya lurus kan. Kalau misalkan sama berapanya sama sama misalnya itu berarti jadi lagi operator jadinya nilai ya seperti identitas kalau di ini seperti itu Mas. Oh, kalau Aku juga bingung. ya tadi ya ini Mas bekerja pada row-nya itu Mas. O-nya bekerja pada row S lalu kita jalankan Mas. Baru kalau misalkan kita bicara eh, trace-nya mungkin nanti itu nanti bisa bisa ditukar Mas gitu kan. Dengan sifat-sifat trace gitu. Iya tapi kan kalau kalau tes kan nanti dulu aja kan. Nah, maksudnya dari operatornya dulu kan. Kalau kalau operatornya didefinisikan seperti ini jadi operatornya ya jadi nilai bukan jadi matriks. Oh, oh iya iya Mas. Tes kan ya nggak bisa Oh, kan? jadi itu balik lagi ke V-nya itu Mas. Kembali lagi pada V-nya tadi. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita dengan V yang sebagai berikut. Nah, sebentar. Yang ini. Nah, yang sebagai berikut, kalau kita kenakan tetap ujungnya juga matriks Mas. Jadi ini ujungnya matriks identitas Mas. Jadi kan V itu kan ini yang apa? Yang paling bawah ini, yang ini IS 0L bra 0L. Jadi kalau kita masukkan tuh nanti ke mana ke sini nanti jadinya seperti ini Mas. Jadi ini masih menyisakan matriks identitas yang itu juga merupakan sebuah operator di situ Mas. Sehingga hasilnya pun tetap operator jadinya begini. Jadi kembali lagi kepada definisi V-nya apa gitu. Kalau itu sebenarnya memang bisa sebagai ini kan. Ini namanya sebagai matriks kan. Iya, betul Mas. Matriks. Ini sih aku aneh aja sih karena yang saya dapat berbeda gitu loh Oh, iya. definisinya. Tapi kalau memang sebenarnya kan ya representasi dari terus itu kita nggak tahu V-nya itu sebenarnya apa, apakah dia jadi operator atau nilai satuan gitu. Oh iya. Maksudnya itu bisa diambil dua-duanya. Maksudnya gimana ya? Kalau katakan operator cross itu saringan gitu, saringannya itu dalam bentuk yang logangnya besar-besar gitu. Apakah yang kita nanti keluar
tetap jadi apa gugur gitu kan, atau sudah nanti jadi saringnya aja gitu. Nah itu kan nanti kan tergantung Iya. V-nya itu kan masih unknown sebenarnya harusnya sih, tapi kalau sudah di apa namanya sudah dilimitasi seperti itu, sudah diasumsikan V-nya sebagai operator yang baru, ya make sense saja gitu. Cuma biasanya ini aja saya apa namanya eh, kaget aja loh kok beda gitu ya, ya tapi mungkin juga ya. Oh ya. Iya mas, makasih mas sarannya. Itu Nah, ini dulu iya itu menurut iya. kalau ini sudah dilimitasi, ini misalnya nggak bilang kalau kalau nggak di secara eksplisit dinyatakan kalau V-nya itu sudah operator gitu. Jadi saya Oh, bingung aja membacanya. oh iya mas. Baik mas. Itu sebenarnya trace parsial sebagian mas. Jadi kan kalau tadi kita lihat ya, sistem kompositnya gabungannya kan sistem lingkungan. Nah, kalau kita ingin pelajari subsistem, yaitu sistem itu sendiri, maka trace bagian. Karena masih trace bagian kan masih menyisakan uh, matriks sendiri, Mas. Jadi makanya di sini ada sisa matriks. Jadi outputnya pun tetap operator. Jadi mungkin penjelasan saya yang tadi yang kurang, Mas. Oke, makasih Mas Bukan sarannya, bukan Mas. kita sorry kita nggak Iya. mungkin kayaknya ini ya. Saya hanya tanya definisi operatornya, nggak sampai masuk ke sistem gitu. Apakah V berkaitan dengan sistem atau V itu hasil dari sistem dulu keluar, atau V-nya itu memang kita out of nowhere belum kita definisikan, yang jelas kita punya V baru yang apa namanya nanti jadi implikasikan di dalam sistem ini, kita nggak tahu gitu. Tapi sudah jelas apa belum, yang jelas yang kita lihat kan dari operatornya sendiri V-nya ini apa gitu. Jadi memang sudah dari operatornya sorry, dari sistemnya tuh V itu diambil. Tapi kalau dari definisi di atas tadi mungkin bisa kembali ke slide 4 3 tadi. Oh ya, kalau masalah pendefinisian V, balik lagi ke apa namanya jenis gangguan yang kita pelajari, Mas. Jadi itu yang perlu di-clearkan dulu, karena di sini secara umum di sini V-nya itu operator 2 qubit yang terdiri dari sistem dan Dan lingkungan, Mas. Nah, bagaimana V itu sendiri ya? Ya kita sesuaikan. Yang bit flip itu kita jabarkan dulu, yang phase flip bagaimana dan seterusnya gitu. yang di 43 slide 43 Mas, yang tadi yang definisi tadi Iya. Ya, ini. itu saya baru keluar di bawah kan, di dalam operator itu operator cross itu kan itu sudah definisikan di atas kan, cuma dan setelah terganggu. Bahkan di sini apa ya, dan setelah terganggunya pun juga general gitu, CPT mode dari keadaan umum, keadaan bebas, keadaan ideal ke keadaan yang terganggu kan hanya di apa representasinya sebagai PV. Kalau dilihat dari sini kan berarti hanya didefinisikan sebagai operator uniter saja kan, yang make sense juga. Oh, iya, Mas. Iya sih, nggak ada masalah sebenarnya, cuma kita nggak sampai masuk dulu gitu. Terus ini hanya definisi dari CPTP mode dari row apa namanya prime ke epsilon row itu nih, yaitu nanti karena epsilonnya aja hanya ini, hanya apa namanya, epsilon tadi nilai Ya, itu matriks densitas setelah ditransformasi, Mas. oh iya benar, masuk densitas dari ini ya, dari apa namanya prime yang sudah masuk ini yang sudah pengenalnya ya itu nanti terus itu kan berarti kalau yang saya pahami terus itu kan udah masuk operasinya dalam RAM atau saya clear. Oh iya, ini kan sistem aja, Mas. Jadi di sini epsilon rho itu hanya pada sistem saja, tapi kan masalahnya masih ada L-nya itu yang kita perlu trace itu. Begitu. Jadi di sini trace-nya terhadap L. Jadi kalau ada interproduct K itu berarti bekerja pada qubit L-nya itu.
begitu mas. Jadi ya kalau dihitung make sense sih, cuma ya tadi apa definisi operator close-nya kayaknya sudah dilimitasi. Iya betul, Ya, ya. limitasi. Oh, satu lagi Mas, aku lupa. Jadi menyampaikan ke Mas Bayu ya, ke pertemuan Mas Bayu itu tadi representasi teleportasi itu hanya fidelitas, maksudnya gimana Mas? Aku nggak paham. Ya kan fidelitas, karena fidelitas itu kan menentukan keberhasilan atau tidaknya dari pengiriman itu mas, begitu. Jadi kalau misalkan fidelitasnya 1, artinya kalau kita kirim informasinya eh, demikian, maka yang sampai ya juga harus utuh begitu mas. Jadi kalau kita mengirimkan C00, C01, C10, C11, maka yang sampai juga harus empat-empatnya itu dengan bentuk yang mirip itu mas, begitu. Itu jadi fidelitas itu salah satu parameter yang penting di sini. Maka eh, saya pelajari dari fidelitasnya terlebih dahulu begitu mas. Berarti tadi bahasanya harusnya nggak boleh representasi teleportasi hanya fidelitas. Kalau memang representasi informasinya utuh atau enggak fidelitas ya benar gitu. Iya. Ini apakah nanti kalau fidelitasnya di bawah 1 itu teleportasi tidak jadi kan juga enggak kan? Oh Harusnya ya enggak mas, bukan gitu maksud saya mas. Enggak, legit. lebih kepada keberhasilan atau tidaknya mas gitu, fidelitas itu gitu. Iya kurang lebih Mirip gitu. pakai. Jadi ya. Nggak, tapi kan walaupun fidelitasnya enggak 1, teleportasinya jadi swapping channel dengan informasinya kan tetap ada. Ya, kalau fidelitasnya nggak 1, maka representasi keadaan terkirimnya itu yang nggak sama dengan yang dikirim mas, begitu mas. Itu berarti masuk. Iya. Jadi representasi yang dimaksud Mas Anang di sini tadi representasi informasinya ya. Iya, informasi. Bukan ini ya dong, bukan apa? Jenis teleportasinya. Bukan mas, jadi lebih kepada informasi kalau fidelitas mas. Iya. Jadi ini terlalu general Mas. Aku bingung soalnya. Iya. Pakai teleportasi hasilnya cuma hanya fidelitasnya aja gitu. Dengan teleportasi noise ataupun noise itu ininya Iya. namanya jadi gitu loh. Walaupun fidelitasnya turun gitu. Iya, tetap terkirim mas, cuma yang sampai itu beda. Misalkan kalau kita ngirim 4 dengan fidelitas 50%, yang sampai 2 begitu. Kasarannya seperti itu mas, begitu. Oke, kalau misalkan tadi ada kata representasi informasi yang kita lokasikan itu kalau ukurnya hanya fidelitas ya memang benar, makanya itu error correction perlu gitu. Cuma kalau representasi teleportasinya itu hanya fidelitas itu ya ini ya apa yang masuk ya, aku bingung loh kok gini gitu. Informasi ukurannya sih ya iya benar mas. Nah, jadi yang saya tanyakan itu apa, misal ibarat TV salurannya jelek menggurat gitu kan, menggurat gitu kan. Nah yang saya pertanyakan kalau misalkan TV itu dapat siaran itu gimana ya? Kalau TV itu buruk gitu kan, gambarnya jelek, itu apa dikatakan TV-nya nggak dapat saluran gitu, nggak dapat sinyal dari nggak nge-receive sinyal dari repeaternya kan juga nul kan? Karena itu saya tanyakan jadi Iya, jadi poinnya masalah terkirim atau tidak mas gitu. Masalah representasi akhirnya bagaimana itu hanya masalah fidelity mas gitu. Ya, mas Bayu mau tanya mas. Mas Bayu tanya atau ikut diskusi? Gimana mas? Gimana? Apa mas? Katanya mau tanya mas. Oh, nggak tanya. Tadi itu mau bantu ngejawab Mas Anan tadi pas ditanya. Berkaitan dengan ini loh, apa namanya, V itu loh gitu ya. Jadi ini di sini tuh sama seperti teleportasi biasa sebenarnya, hanya saja di
diganti dengan fidelitas. Rho itu apa? Matrik densitas itu. Jadi informasi yang dikirim dengan kanal itu direpresentasikan dengan rho, matrik densitas kayak gitu ya. Sehingga ukurannya menjadi sekian kali sekian gitu. Matriknya matrik persegi square kayak gitu. Nah, kalau misalkan di Mas Anan ini tadi kan rho-nya itu kan rho S direct product rho L gitu ya. Kalau misalnya rho S-nya itu matriknya 2 kali 2, sedangkan rho L-nya 2 kali 2, kalau di direct product kan ya Kronecker produknya itu kan jadinya 4 kali 4 gitu. Nah, karena V di sini dikalikan dengan Kronecker produk dari rho S dan rho L yang ukuran 4 kali 4, maka V otomatis harusnya 4 kali 4 gitu kan. Nah, karena V-nya 4 kali 4, kemudian diparsial trace-kan terhadap K itu gitu, maka K itu nanti bentuknya 2 kali 2 kan, jadinya sisanya jadi 2 kali 2 kayak gitu. Sehingga V itu OK, operator cross yang di kanan itu bracket daripada V K si L itu merupakan matrik nanti jadinya, tidak hanya bukanlah nilai yang tunggal. Kalau nilai tunggal itu di samping kanan itu harusnya K juga gitu. Nah, itu ya. Jadi bracket K V. Jadi braka V cat V. Braka V cat K kayak gitu. Nah, itu nanti nilainya nilai tunggal karena V bekerja pada basis daripada vektor itu gitu. Nah, di sini kan CL kan bukan basis. Maka jadinya dia bukan nilai yang tunggal. Itu kalau secara matematis. Terus kalau misalkan apa itu V, berarti V itu ya operator uniter yang digunakan oleh Bob untuk membalik keadaan. Kayak gitu sih. Nah, itu sih kalau berkaitan dengan V kayak gitu. Terus kalau berkaitan dengan gangguan ya itu tadi. Ibaratnya TV salurannya jelek, maka burek gitu. Kalau pada waktu burek itu nggak, kalau sekarang kan TV-nya digital ya. Kalau digital berarti nggak burek tapi nyendat-nyendat gitu. Tapi informasinya tetap. Mm-mm. Tapi saya kurang setuju nih, Iya, gimana? karena kalau direpresentasi ropan itu, ya kan, ini kan kota hilang, ya kan, K3 dan K paket itu hilang, kemudian CL sama PL juga hilang, menyisakan operator cross dengan ini kan, dengan apa namanya operator operator cross dengan conjugate-nya dengan OS-nya, pro sistemnya kan. Nah ini nggak masuk akal juga ya. Iya, kalau dari definisinya Mas Ananto yang dipakai operator cross itu masuk akal, tapi kalau yang saya dapat itu nggak masuk akal. Nah, ini melangkahi apa ya, untuk menghilangkan tingkat dalam lingkup yang panjang itu kan harus melangkahi V, melangkahi ya kasarnya gitu, melangkahi V, melangkahi PL, melangkahi BL, apa namanya RS gitu kan, kemudian V degree itu. Kemudian yang saya dapat, yang saya jelaskan tadi maksudnya dapat O-nya itu dalam bentuk dalam bentuk sigma gitu kan. Harusnya V-nya itu juga apa namanya terindikasi jalan apa ya, untuk aku lupa saya cek namanya ya oke. Berarti dengan tanya salah dengan berarti P-nya itu harus bergantung dengan L, dengan indeks L-nya gitu. Kalau memang dibatasi ya bisa seperti itu, tapi nggak bisa pakai sigma. Oh ya, wah, harusnya sigmanya itu di OK-nya, di operator cross-nya. Nah, keluar sigma dari mana itu? Oh, operator cross-nya itu Mas Anan nulisnya cuma KVCL itu ya maksudnya Amru itu ya. Nggak gitu Mas. Itu juga gitu. Aku anehnya operator cross-nya nggak ada sigmanya gitu. Ini sebenarnya gini sih, makanya ini pas Mas Anan ngirimkan PPT ini
diriku itu tanya pada row aksen itu gitu. Itu kan baris kedua kan gini ya bunyinya sigma K Braka V dalam kurung row S dari produk row L V dagger cat K gitu kan. Kemudian berubah jadi bawahnya. Nah, pada saat dia berubah jadi bawahnya ini memang itu harusnya ada beberapa penurunan gitu. Kita kayaknya nggak bisa sih langsung seperti itu. Eh, kalau kalau penurunan mau mau di apa namanya, Mas Bayu, kalau penurunan mau dipotong pun maksudnya nggak dituliskan semua ya, Hmm. ya juga nggak masuk akal tuh, samanya dari mana hikmahnya gitu. Dari referensinya juga nggak ada itu. Sub yang mana sih yang dipermasalahkan sama Amro? Sigma Diriku K masih. Kenapa ada sigmanya itu Sigma loh mas? Tuh kan sigma itu kan ya Oh, Sigma itu dari mana itu definisinya gitu? proses trace mas, itu proses trace. Jadi disaster ya. ha, Ya. jadi kalau kita trace itu misalkan 1 qubit, jadi kan pasti ada sigma kan. Kalau 1 qubit kan ada dua, 0 dan 1 ya, maka sigma dari K 0 sampai 1. Kalau misalkan trace 2 qubit ya berarti 0 sampai 3 mas, gitu mas. Karena Terus L 2 itu qubit. L itu L itu keadaan lingkungan tadi, yang si L oh tadi. iya. Mm-mm. Sigmanya karena ya properti dari trace itu sama kayak kita ya apa namanya trace matrix kan, jumlahan dari diagonalnya kan, berarti kan sigma juga gitu. Wah, iya sih, tapi saya juga pernah ngitung yang seperti ini, tapi representasi dari ininya tetap ada mas, dari operator plusnya tetap ada sigmanya, jadi di situ harusnya sigmanya dua, sigma yang bergantung dengan terusnya L itu, tahu nanti mau di apa namanya di indeks pada sigma yang bergantung dengan operator plusnya. Jadi sebenarnya kalau saya ya, kalau yang saya dapat V itu ada tiap dalam tiap bacaan itu ada, jadi V-nya itu punya indeks sebenarnya. Oh iya 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 mas betul mas. Ini ya memang ini yang saya jabarkan di sini itu lebih ke simplifikasi sih mas. Jadi seperti itu mas. Kalau misal di negara itu juga ada versi yang seperti itu mas, yang V yang bergantung pada 2 indeks seperti itu. Ya Satu cukup betul. deh. Oh mungkin kalau Ada dua ada mungkin ada 2 indeks. tiga tidak boleh ya, bisa bisa. Dari Cuma versi generalnya itu. Cuma saya kan hmm, lebih simplifikasi aja lah dari sini biar eh, nggak memotong banyak gitu mas gitu. itu justru kayaknya potong aja. Iya ya mungkin Ya, terlalu oversimplified sih ini mas gitu. itu yang saya mana tadi? Masih ini belum. Mas Taufiki mungkin itu mau angkat tangan. Mas Bayu, Ya gimana? Gimana? Mas, kalau yang saya dapat itu ya, kita lihat dari operator cost ya, operator OK itu, jadi dia sigma dari B, ya kan? Hmm. Sigma dari K, pro L-nya itu di depan ya, pro L-nya di depan, ya kan? Uh, Beraka sama V-nya itu di belakang, dan V-nya itu ada indeksnya gitu, tergantung dengan L-nya itu. Itu ya. Kan, tapi L-nya di sini kan katanya kan hanya indeks apa ya? Bukan indeks berjalan, tapi hanya indeks lingkungan kita aja kan. Harusnya Yang V-nya itu jalan. lingkungan itu. Kalau K-nya berbeda. Ya kan, soalnya di lingkungan oke dipotong aja katakanlah tidak bergantung dengan ini jalan lah gitu kan. Nah, itu nanti hasilnya juga membingungkan, yang beda gitu. Ya sih, itu juga baru sadar tadi diskusi sama Mas Iman, harusnya segmennya harusnya dua, kayak misalnya apa properti bisnis itu, terus misalnya operating cost-nya jalan, K-nya jalan gitu kan. Ya, ya mungkin kita apa ya, ini agak beda ya melihat operator cost ini, ya dan apa yang benar yang harusnya menurut saya bahwa operator cost ini memang suitable, memang udah konsisten, cuma memang bentuknya tuh nggak ada yang general gitu, bukan ada yang general. Permasalahan itu mungkin beda-beda, ya, ya bingung ya. Tapi kalau secara hitungan maksimum nggak ada masalah. Terima kasih banyak mas, kok
ngantor terlalu saja. Iya, oke Mas, makasih Mas Sorry, sarannya, sorry. Mas. Makasih Mas. Ya. Mas Taufiki mungkin mau tanya. Ya betul, setuju sama Wih, Amru tadi. Itu sebenarnya step yang saya tunggu-tunggu itu dari bentuk general ini sampai ke eksplisit dari operator colors untuk tiap-tiap noise. Seperti ini ya, ini kan iya. katanya list lingkungan ya, K gitu kan ya. Berarti K-nya jalannya dari berapa? 01. Kalau 1 qubit, eh, iya. Tapi kan ternyata di operator untuk phase damping ada 3. E0, E1, E2. Loh, kok ada 3? Kan harusnya ada 2. Maksudnya itu Oh iya jadi Mas, makasih Mas. Iya, nyambungnya kan, iya. nyambungnya dari sana ke sana itu kan menjadi penting gitu. Oke, Meskipun oke. dalam praktek di teleportasinya itu nggak kepake juga. Iya, oke. Iya Mas. Makasih Mas sarannya Mas. Iya. Ya, sama ini menyambung tadi mengenai yang 2 qubit, minimal 2 qubit itu benar. Yang Bayu sampaikan tadi itu ada yang dari 2 qubit. Yang 2 qubit itu dikasih tambahan informasi di babnya Bennett. Itu tuh kalau misalkan teleportasinya pertama harus faithful, yaitu probabilitasnya 1 dan fidelitasnya juga 1. Kemudian jumlah informasinya itu penuh. Maksudnya penuh berarti kalau 2 qubit itu harus misalkan yang dikirimkan 2 qubit, berarti kan kanalnya minimal 4 qubit. Nah itu di 2 qubitnya itu harus memiliki 4 koefisien yang kayak X0, X1 sampai 4 gitu. Oh, Nah karena beberapa protokol itu mengurangi jumlah itunya dan itu bisa memang kurang dari 2N. Terus juga bisa digunakan operasi-operasi tambahan, misalkan menggunakan gerbang Toffoli untuk menambah qubit yang dikirim menggunakan kanal yang lebih sedikit. Jadi statement yang 2N itu memang dikeluarkan oleh Bennett. Tapi itu benar-benar yang super ideal gitu. Belum ada tambahan-tambahannya. Kalau sekarang sudah iya, banyak iya, iya. variasinya. Oke, oke. Oh iya sih. Dia benar arbitrary koefisien. Hmm. Itu syarat di Bennett-nya itu. Kalau itu memang sih. Oh, Tapi kan ternyata pada protokol-protokolnya banyak yang tidak banyak menggunakan spesial gitu. Spesial yang di teleportasi. Nah ini tadi mengenai keadaan yang terkirim ke Bob. Memang fidelitas itu menjadi salah satu parameter ya untuk menunjukkan keadaan yang terkirim itu seberapa mirip dengan keadaan. Terus kan tadi ditanyakan ya sama Mas Bayu. Lalu yang sampai ke Bob yang mana? Rollout-nya itu yang sampai ke Bob bentuk mixed state tadi. Mungkin bisa ditunjukkan mungkin. oke. Kan banyak tuh ya. Rollout-nya kan panjang-panjang. Oh iya. Ya masuk akal Hah. karena kanalnya yang terdistribusikan itu menjadi mixed state. Definisi mixed state itu kan statistical mixture. Jadi kan Iya. bisa kayak gini dengan probabilitas sekian, bisa kayak gini probabilitas sekian, bisa kayak ini dan seterusnya. Karena bentuk kanalnya itu probabilitasnya beda-beda, maka pasti yang terkirim ke Bob juga beda-beda gitu. Sehingga bentuknya juga mixed state juga. Sehingga bentuk eksplisitnya ya ruh itu apakah bisa dinyatakan dalam bentuk psi? Nggak bisa. Definisi dari mixed state kan ya memang seperti itu. Suatu keadaan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk vektor ket. Simpelnya kan kayak gitu. Ya udah itu udah terkirim ke Bob. Udah beres. Jadi Oke, apa oke. yang terkirim ke Bob seperti itu. Nah, untuk mendeskripsikan ini kan sulit ya. Kita melihat sepanjang itu kan susah banget. Ini artinya apa? Apakah teleportasinya untuk terkirim apa enggak? Lah itu kita butuh parameter fidelitas tadi. Gitu untuk menunjukkan seberapa mirip teleportasinya. Sama satu lagi ada yang tidak dibahas sekali. Probabilitas. Kan bisa jadi. Oh iya. Karena kan ternyata apa namanya? Secara umum ya. Secara umum teleportasi yang probabilitasnya 1 itu terjadi dengan menggunakan kanal yang terbelit maksimal. Secara umum gitu, meskipun ternyata nanti ada yang apa namanya nggak maksimal pun bisa. Nah, berarti kalau kanalnya tidak maksimal, secara umum probabilitasnya tidak 1. Sedangkan adanya noise itu kan akan memporak-porandakan kanalnya itu. Menjadi yang bisa jadi nggak maksimal. Sehingga probabilitasnya bisa jadi terefek. Sehingga mungkin ya ini sebagai saran aja ya, mungkin selain menganalisa P-nya juga ngecek fidelitasnya, apakah nilai dari decoherence rate P itu akan memengaruhi P probabilitas juga. Itu apa itu tetap keep 1 ataukah ya totalnya pasti 1. Tapi kan distribusinya gimana? Tadi kan contohnya untuk yang amplitude damping itu ada 4 kemungkinan rollout kan. Sehingga ada 4
nilai fidelitas kan. Nah itu bisa beda-beda tuh. Oh, Misalnya fidelitas satu itu keluar dengan probabilitas sekian, yang Oh. dua sekian gitu. Sehingga kita bisa membuat fidelitas rata-rata kan. oh iya, iya, iya. Ya, dari P1, F1 dan seterusnya. Gitu. Itu sebagai saran aja. Oh, baik mas. Setelah berapa itu? Terus yang saya dapatkan, kayaknya kamu harus presentasi, Der. Boleh, boleh. Iya. Madhabnya teleportasi itu dari paper ke paper, di bukunya juga di Nakahara sama apa tadi Ananto bilang, saya bacain Nakahara doang sama Shannon. Nielsen, Itu memang Mas. kayak gini. Iya. Oh iya, Nielsen, benar Nielsen. Mungkin Amru bisa memberikan madhab yang berbeda yang mungkin bisa menambah produktivitas. Wah, bahaya. Boleh, boleh. Oke, terima kasih. Nanti Pak Ferry kok nggak orang-orang aktif aku mau dianggap ini apa namanya favorite lah. Ya, kasus di teleportasi tapi kan iman di non lokal. Aduh. Sama lupakannya Mas. Ini tambah lagi boleh Mas, Mas Adi. Oh ya, silakan. Ini tadi konstruksi stepnya tadi pakai apa Mas? Ya, ini 2 kubit. Suksesnya udah umum ya. Iya mas. Apanya tadi mas? Kalau keadaan apa yang tadi? Konstruksi stepnya udah umum ya. Iya umum itu. 2 kubit mas. Oke. Arbitrary. Berarti ini model yang dipakai untuk ini kan, untuk apa namanya, untuk semua bentuk step 2 kubit apapun itu. Oh iya mas, karena kan terdiri dari 2 kubit mas, 00, 01, 10, 11. Jadi itu sudah, kalau dalam kasus ini itu umum mas. Gitu. Coba ini apa namanya, kalau gitu nanti kan itu ada komputasinya juga Mas. Iya kan? Oh iya. Iya. Stepnya di komputasi stepnya pakai step ini. Jadi Yang- terus environment-nya ada, maksudnya operasi environment-nya atau nilai tesnya, nilai stepnya dimasukkan. Iya mas, gimana mas? Kurang dengar mas. Sorry. Nilai stepnya dimasukkan atau enggak untuk menghitung komputasinya gitu. Kalau di sini komputasinya saya masih pada grafik aja mas. Kalau nilai koefisiennya pasti masih masuk mas. Koefisien pengirimannya yaitu C00, C01 sampai C11. Hanya Berarti mainan koefisien aja. iya, dan P sebagai decoherent rates tadi. Tapi terbatas, iya. Tapi terbatas hanya pada grafik mas. Tapi lebih lanjut ini ternyata itu bisa berhubungan dengan quantum error correction itu mas. Tapi itu belum saya pelajari yang itu. Berarti nilai berarti masukin nilai koefisiennya gimana mas? Maksudnya hitung-hitung sendiri, ngeret sendiri koefisiennya ini 1 sampai berapa gitu, 0 sampai 1 gitu, dihitung satu-satu atau? Oh enggak, ini langsung aja saya main plot aja sih mas. Dengan fungsi yang tadi ya saya manipulasi C00 untuk 3 parameter saja di sini mas. Gitu. Mungkin ini Mas Bang, mungkin bisa dicoba nanti ke penelitian selanjutnya atau pengembangannya ini. Kalau misalkan ini dicoba dalam step awareness step, kira-kira masih konsisten atau enggak? Oh iya mas. Memang dalam awareness step itu udah ada komponen noise-nya sendiri. Itu atau modelnya sudah sama dengan awareness step, atau ketika awareness step bisa dimasukkan ke dalam modelnya Mas ini, itu masih konsisten. Itu seru juga Mas, karena awareness step itu kalau dia nilai mungkin menulis jadi itu ditulis nyatetnya di mana. Jadi kalau awareness step itu ada di komputasinya. Jadi awareness set itu kalau nilai noise dalam awareness setnya itu di atas 0,3, awareness set akan entangle gitu. Di bawah itu dia noise di bawah 0,3 itu 0,33 itu dia
fisioterapis Oh, masih oh iya. sendiri itu Iya, gimana? iya. Itu bisa dicoba. Oh ya, menarik Mas. Terima kasih Mas. Sarannya Mas. Masih benar. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Melihat waktu masih 20 menit dari pukul 10 malam, si banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan. Ya, oke, Mas Vicky itu Rasen, silakan. Ya, mantap Mas Vicky. Tadi lupa mau tanya. Ini kan tadi ada keunikan hasil ya, Nanto, yaitu Iya. di noise yang tinggi itu justru F-nya naik ya. Iya, Itu ya. kan kita bisa mempropos. Maksudnya itu mencari ada nggak kira-kira protokol yang idealnya itu memang F-nya kurang dari 1 di kasus noise stress. Tapi justru karena noise F-nya lebih tinggi. Itu keren sih. Bisa jadi kerjaan sendiri tuh. Belum ada soalnya kayak gitu. Iya Mas. Kalau lihat di Betul sini, Mas Diki. hmm, Gue ingin nambahkan sedikit. Betul Iya. sih. Kemarin ini yang aku tanyakan juga ke Mas Anan. Kok bisa ya Mas ya? Iya. Probabilitas itu noise-nya itu menjadi semakin tinggi, tapi fidelitasnya juga malah menjadi semakin tinggi kayak Iya. gitu. Itu dia. Perlu dicek juga loh itu. Itu berlaku untuk semua keadaan apa spesial aja. Oh ya, itu yang harus diverifikasi Karena dulu. beberapa referensi itu ternyata hanya keadaan tertentu. Biasanya itu kalau untuk face damping itu yang nilainya mendekati 0 atau mendekati 1. Kalau yang tengah-tengah itu biasanya anjing. Gitu. Terus kombinasinya kan itu kan 2 qubit ya. Nah, kombinasi dua-duanya itu juga sangat mempengaruhi. Misalkan sama-sama 00 atau sama-sama 01 itu bisa beda. Mungkin selain ini saran aja ya. Iya. Untuk mencari F-nya selain plottingnya seperti ini, itu juga bisa diambil P tetap. Kemudian yang dijalankan itu J-nya, misalkan J00. Yang lainnya dikoppelkan aja ke situ. Sehingga nanti kan kelihatan apakah akan lebih tinggi. Bisa dibandingkan dengan P yang misalkan P 0,2, 0,5, 0,9 misalkan gitu. Maka pasti yang 0,9 itu semuanya akan di atas dari 0,5 sampai 0,5. Itu kan justru ada kayak pattern gitu hitungannya. Terus Mas, ini yang mau aku tanyain lagi itu kan gini. Kan kita tadi menyusunnya kan arbitrary ya. Tapi kalau misalkan pada saat kita sudah membatasi seperti ini kan jadinya nggak arbitrary, bener nggak? Iya, Betul. Nah, terus kalau misalnya nggak arbitrary itu kan kita juga harus punya alasan yang kuat untuk memilih angka-angka ini tuh. Nah, apakah ini hanya random number aja yang kita ambil gitu, atau bisa angka-angka yang lain itu justru malah grafiknya itu nggak terkarakterisasi gitu. Itu juga perlu kita cek ulang sih. Iya Mas. Gitu sih Mas. Iya, malah untuk yang bit flip itu sebenarnya kalau misalkan bentar ya, yang bit flip itu yang ini, jadi kan saya ambil seperempat, 1/8, 1/16 itu malah kalau misalkan koefisiennya itu setengah semua, itu malah fidelitasnya itu selalu 1 dimanapun Mas. Itu yang saya pertanyakan Mas. Artinya kalau koefisiennya sama-sama setengah semua itu kan nggak kepengaruh gangguan. Lalu maknanya apa itu masalahnya? Yang saya cari itu. Jadi makanya saya coba cari kombinasi yang lain tuh yang bisa memperlihatkan ini. 2 qubit tapi ininya setengah semua ya Mas Anan ya? C00, C01, C10, C11-nya setengah. Itu grafiknya lurus di 1 itu. Berarti itu apa ya? Oh, blade flip. Kalau blade flip ya pasti sih. Oh gitu. Karena kan seperakar 2 cat 0 plus cat 1 di blade flip kan jadi dirinya sendiri. Coba cek. Oh iya. Kan bukan untuk seper 2 Mas. Ya kurang lebih nanti sama. Seperakar 2-nya ya. Maksudnya tengah-tengah. Sehingga seper 2 0 berapa tadi Mas? Seperakar 2 cat 0 ditambah cat 1. Coba di flip flip. Kan jadi dirinya sendiri. Cuma posisinya aja ketukar. Oh tapi iya, ya betul ketukar. Aja. Ya masuk akal. Oh iya. Kalau blade flip tuh untuk nilai itu noise-nya nggak berpengaruh. Oh iya. Betul ya. Iya. Nah ini jadi kerjaan ini ya. Ini damat tuh jadinya. Hati-hati flip kan ya dirinya sendiri. Iya. Betul. Mbak Rafika mau bertanya itu Mas Anan di kolom chat. Mbak, gimana kabarnya Mbak? Siapa Mbak Rafika? Yang mana ya? Oh ini. Mbak, kehilangan suaramu Mbak. Oh iya Mbak. Abru mau ngundang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Salam. Gimana kabarnya teman-teman? Lama banget nggak ikut forum. Iya Mas Ananto, aku mau tanya. Kalau mungkin ini terkait dengan pertanyaannya Mas Bayu tadi ya, Iya. kiat-kiat gitu untuk hilangkan noise-nya misalkan. Tapi kan sebelumnya kita harus tahu dulu representasi dari noise-nya itu apa sebenarnya. Apakah tabrakan sama sinyal yang lain atau seperti apa, atau gangguan apa sih yang biasanya terjadi di dalam teknis gitu. Nah, misalkan kita di dalam, kalau di dalam perhitungan misalkan kita kenai operator yang membalik apa namanya? Jadi kan operator cross itu kan menyatakan keadaannya ya, kita balik gitu loh. Kita balik dengan biar jadi satu gitu. Uniternya gitu loh, biar jadi uniternya. Jadi Oh. kita kenai operator yang membalik keadaan noise-nya. Ibaratnya kalau ada noise kan jadi ada gelombang nih, kita kasih gelombang yang berlawanan dengan itu kan jadi saling menghilangkan. Saling Gitu itu menghilangkan. memungkinkan apa? Dan Ah. representasinya itu, representasi noise itu seperti apa gitu di dalam mungkin dunia eksperimen ya, karena nanti akan kita misalkan mau menyelesaikan masalah di noise itu kan juga ada apa namanya kaitannya dengan itu gitu. Oh, kalau masalah representasi noise itu sebenarnya kembali kepada karakteristik keadaan yang didistribusikan sih, Mbak. Misalnya kayak misal foton itu. Foton kan bisa saja ketika di space itu kan mengalami loss energi dan sebagainya. Itu noise-nya bisa bisa dari situ sih, Mbak. Tapi yang kedua, masalah eh, transformasi pembalik tadi itu eh, saya belum bisa jawab, Mbak, masalah tadi masalah perpaduan dua gelombang itu. Mungkin mungkin secara ideal bisa mungkin, Mbak. Tapi masalah itu belum saya coba gitu. Begitu. Soalnya aku tuh kayak pernah baca, jadi salah satu metode untuk menghilangkan noise-nya itu Oh. apa ya judulnya, kayak fighting noise with noise gitu. Jadi dia Oh. memberikan noise untuk keadaan yang kena noise gitu. Nah, itu aku juga masih meraba-raba ya, karena waktu itu sebenarnya mau kerja di situ tapi karena banyak hal terus nggak selesai gitu. Nah, itu kan berarti kan ada peluang untuk menghilangkan noise itu gitu. Kayaknya Oh. juga si Vincent itu dulu juga pernah membahas itu, Neng. Saya ya gitu nggak tuntas. Oh, iya. Menarik, Mbak. Iya, ya, bisa-bisa, Mbak. Kayaknya hasil dari F itu yang lebih besar dari setengah justru meningkat. Itu kan seolah-olah kayak gitu kan. Fighting noise with noise. Kalau noise-nya ditambah, itu justru F-nya naik. Tapi untuk keadaan tertentu tadi. Iya. Iya, maksudnya noise yang diberikan kan nggak sembarang noise gitu kan. Oh, enggak, sangat. Nah ya, maksudnya kan berarti itu noise yang dikendalikan gitu. Bukan makanya nek noise yang di sini itu yang dimaksud itu faktor lingkungan yang benar-benar kita nggak ngerti. Random Atau gitu. noise yang kita berikan gitu. Ya itu susah banget sih. Biasanya apa yang kalau apa artikel-artikel yang terakhir itu Mbak, itu biasanya cuma ngasih kayak pandangan aja. Kalau misalkan teleportasinya itu dilewatkan ke kanal yang terkena tipe noise ini, itu jadinya gini gitu. Sehingga nanti tipe noise itu kan hubungannya sama fisik dari tipnya kan. Bahkan misalkan pakai foton atau pakai NMR, bukan pakai superkonduktor, itu kan tipe-tipe noise-nya beda-beda. Sehingga misalkan ingin teleportasi yang paling baik itu mau pakai fisik yang mana kurang lebih gitu. Tapi kalau random kayak yang Mbak Rafika tadi, waduh gimana ya? Amru balik ru. Tapi Mas, kalau Iya. kalau yang di grafiknya Mas Anan ini kan jenisnya noise-nya cuma satu. Yang fighting noise by noise itu kan mungkin kita perlu ada dua noise kan gitu. Ya betul. Tapi tapi Oh iya. logikanya ya memang gitu, ketika probabilitasnya noise-nya ditambah, ya fidelity-nya semakin meningkat kayak gitu tinggal gitu. Oh iya Oh. benar. Apa Mbak tadi artikelnya Mbak? Fighting noise with noise. Aku lupa judulnya apa, tapi dia kayak gitulah caranya. Coba aja dicari. Fighting noise with. Oke. Mantap. Rigolin itu kalau nggak salah.
Gustav Fridolin. Nama-nama Jadi itu lagi. ini ya kayak kayak apa namanya pegadaian mengatasi masalah dengan masalah. Itu kan Iya. Iya, tapi masalahnya dibikin sendiri, nanti mengatasinya pakai masalah yang lain. lah ya mengatasi masalah dengan masalah. Atasi masalah tanpa solusi. Ini yang tanya sama yang komen kita aja. Yang lainnya mungkin. Oh ya, tadi masalah penjelasan distribusi kanal di sini, ini saya asumsikan foton sih. Kalau kalau misalkan yang didistribusikan elektron itu yang saya masih meraba-raba itu. Soalnya penjelasan menggunakan foton itu belum bisa diterima sama sensei gitu. Jadi mungkin ada yang mungkin bisa bantu kalau misalkan kanal yang didistribusikan itu elektron gitu. Itu yang masih saya cari. Jadi masih ada beberapa kendala dalam pendefinisian itu, Mas Mbak, gitu. Tapi anu aja sih Mas, kalau misalkan berani ya mungkin mengurangi asumsi-asumsi dalam modelnya Mas itu justru lebih baik gitu kan, karena kita Iya, tidak terpaku pada satu iya. sistem gitu kan. Dan itu nanti modelnya akan berlaku general gitu. Oh, Nanti iya bisa Mas. bisa Ya. bisa jadi apa, kalau di istilah kami di sini jadi device independent gitu kan, tanpa banyak asumsi gitu. Iya Mas. Jadi modelnya bisa bisa paham. Mhm. Ya, tapi nggak tahu tuh bisa diterima atau nggak sama sensei. Ya itu dia Mas. Ya, maksudnya kita punya ide banyak, tapi kalau sensei nggak, kita tidak bisa menerangkan dengan proper ke sensei, itu aja sih masalahnya. Ya, kita nggak akan pernah bisa mengerti Iya. ide itu ya. Benar kalau noise memang memang yang dimusuhi orang-orang untuk sampai ke eksperimen ini noise. Iya Mas. Aku enggak Mas, kalau 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 RNA kalau itu nggak pakai protein itu yang itu bukan elektronnya Mas, tapi itu dalam bentuk molekul yang saya tahu ya. Oh enggak ya. Enggak Mas. Jadi nanti untuk merepresentasikan qubitnya itu dia apa namanya, Hmm. dia dia itu 0 atau 1 itu dream state sama excitation state aja Mas. Jadi nanti molekulnya bisa apa namanya memproses mengeluarkan foton dalam warna apa gitu nanti bisa. Kalau misalnya di sini di Honhai itu sudah ada yang ngerjain teorinya sama bangun yang itu kan ini kalau masuk ke alfanya susah banget. Uang molekul udah cukup. Tapi sulit lagi nanti di teori. Atau pakai NMR itu ya yang elektron ya mungkin. Kalau NMR itu cuma ininya kan kita kan jadi NMR. NMR cuma anunya kan cuma polarisasinya aja ya bisa sih kalau polarisasi. Mungkin itu sih kayaknya. Jadi nanti keterikatan elektron gitu. Hmm. Mas Vicky tadi fun fact-nya adalah kalau kita bikin model teoritis gitu kan tinjauan fisiknya kadang kita hilangkan. Dan itu dilimpahkan aja ke orang eksperimen. Enggak fair dong, enggak adil. Harusnya kita punya framework Ya, juga ini biar memudahkan mereka. Yang penting matematisnya itu ya Mas ya. Apa namanya? Terakui kayak gitu. itu juga yang mungkin yang membedakan apa satu artikel itu bisa masuk ke PR misal. Di Bennett itu kan meskipun dia membahas protokol teleportasi satu arah, tapi kan dia ngasih contoh-contoh. Misalkan ini diterapkan ke apa, sebagai kanal itu kayak gini, qubitnya itu punya gini, kasih contoh-contoh. Jadi kayak pandangan dari Amro itu memang sudah
mata PR tuh. Kalau ICTP nggak pakai gitu. Iya, iya. Alhamdulillah. Memang kebetulan dikasih sama profesor di sini ininya PRL semua, jadi bingung. Aduh. Yes, enjoy Ini lah. kan PRL ini kan apa ya, sedikit, maksudnya lembarnya tuh Ya. penjelasannya nggak terlalu panjang gitu kan. Core of the core, satu kalimat aja bisa jadi berapa lama. Terus iya, aku modelnya aja sih, apa samaannya aja sih yang ya nanti kan kalau nggak ada penjelasan, nggak ada rumusnya, nggak panjang gitu kan, itu yang bikin bingung dikit. Ya kalau ini harus dilanjutkan sih masalah untuk apa topik noise ini menarik. Oh iya, baik Mas. Baik, tadi sebenarnya pertanyaannya sudah terjawab ya. Dan melihat ini waktunya sudah hampir mendekati pukul 10 ya. Eh, Mas Ananto, bagaimana? Apakah mau ada pertanyaan lagi atau emang diberhentikan aja kira-kira Mas? Enaknya gimana? Kalau dari saya sih cukup sih. Mungkin yang Ini lain, cukup ya? mungkin Mas Ali ini mau tanya mungkin. Nggak Iya. ekstra. Gimana Mas Ali atau yang lain gitu? Terus Mungkin Ali, mau bertanya? Baik, ini karena sepertinya emang sudah kelelahan ya narasumber dan para pendiskusi tadi sudah diskusi hebat. Eh, Kalau gitu mungkin eh, sebelum kita melakukan closing penutupan, apakah dari Mas Ananto ada closing statement? Eh, ya sedikit aja sih. Ya terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan saya, dan terima kasih juga untuk masukan pada Mas Mbak yang sangat membantu di sini dan juga teman-teman. Sekian. Ya, saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Mas Ananto. Berhubungan ini juga acara kolokium pertama semester ini, mungkin dari Mas Vicky atau Mas Amro ingin memberi statement atau bagaimana? Itu kan sudah estafet ke kalian. Jadi ya kalian yang ngasih statement. Aduh. Iya, iya. Oke. Kalau dari saya sih, saya sulit merangkai kata-kata ya. Tapi intinya ini karena ini acara kolokium yang pertama kami urus dari Angkatan 20, eh, kami akan berusaha untuk terus meneruskan acara ini dan semoga untuk kedepannya acara ini tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih atas semuanya yang sudah bersedia hadir dan terima kasih sekali lagi kepada Mas Ananto yang sudah bersedia meluangkan waktunya menjadi pengisi acara untuk kolokium kali ini. Sebelum bubar, alangkah baiknya kita melakukan dokumentasi dulu ya. Yang bisa on cam silakan untuk on cam. Apakah yang lain? Ayo yang bisa on cam. Bro on cam bro. Bayu biasanya itu. Kalau sudah menikah agak cari spot. Iya, ini langsung proper untuk alat ngecam nih. Ali gimana kabarnya Mas Ali? Bisa lah. Menjawab bro. Baik, karena sepertinya tidak ada lagi yang mau on cam, saya izin untuk mengambil screenshot. Oke, sudah. Kalau sebentar. Oke, sudah. Kalau begitu, acara ini resmi diselesaikan dan apabila ada kepentingan lain di luar kolokium ini, dipersilakan untuk keluar. Oke, kalau begitu, eh,
Dari saya sendiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Waalaikumsalam. Aranto. Terima kasih Mas Iya. Mas. Iya. Terima kasih teman-teman. Terus atau di close saja